ada 8. Berarti ini 25. Insyaallah sudah mencukupi quorum dari apa yang akan kita bicarakan. Dan alhamdulillah dari beberapa subranting atau regu atau kelompok ini yang tidak bisa mendatangkan wakilnya adalah Sapura. Ini Saputan, Pengobatan dan Tahura. Ini tidak bisa. Dan yang kedua adalah tidak begitu kelihatan malah secara geografis ini tuan rumah. Secara geografis tuan rumah yaitu Sidoarjo. Ada beberapa yang saya undang tidak bisa hadir, belum hadir sampai saat ini. Itu Bu Sarini, Pak Heri, Pak Subagio, dan Pak Suwarno Eko Putro. Al-Hajjah yang ini. Ibu Bapak, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk proses kebaikan. Kebaikan bukan untuk diri sendiri, tetapi kebaikan membersamai orang lain. Dalam hal ini, insyaallah PHI Ranting Mojosongo akan memberangkatkan marbot masjid Baitur Rahmah. Kalau bisa 3, kalau tidak bisa ya 1 dulu secara bertahap. Ini akan kita bicarakan, maksudnya begitu. Penjenengan diminta untuk hadir di Roso Sewu. Ini adalah untuk membahas apa-apa yang akan kita berikan, seberapa jumlahnya akan kita berikan untuk pemberangkatan tersebut. Hanya yang perlu kita garis bawahi, marbot masjid itu Pak Soleman lebih paham. Setelah dari rumah ke rumah itu memang pertemuan IPHI berada di Masjid Baitur Rahmah. Dan selama itu pula ini beliau bertiga, ya, harusnya berempat, tapi karena yang satu sudah tidak bekerja lagi, yaitu Pak Yasir, ya, Kasidi, ini menjadi 3, yaitu Mas Amin, Mas Hendri, dan Pak siapa Pak Mei? Utomo. Yang Mas Amin itu berada di belakang untuk membuatkan wedang teh, dan Pak Hendri itu yang sering mengedarkan, yang membuat teh, mengedarkan. Terus Pak Utomo itu tidak kalah penting adalah sound system. Nah, keduanya membantu kita dalam pengabdian gratis lillahi ta'ala itu ya, sudah puluhan tahun gitu ya Pak Soleman ya. Sehingga atas pengabdian itu ya kita Sanjot Taliwondo mumpung ada kesempatan untuk memberangkatkan beliau minimal satu ini ke Baitullah dalam rangka umroh. Insyaallah sebelum kita musyawarah ini kita buka, insyaallah disetujui ya Bapak Ibu ya, disetujui ya. Jadi kalau sudah ada kata setuju, karena ini nanti akan melibatkan piai-piai yang ada di kelompok masing-masing, maka nanti kita musyawarahkan apakah kelompok nanti akan kita mintai berdasarkan proposal atau kita minta berdasarkan atur pangandikan panjenengan semua ke kelompok masing-masing. Gitu. Yang pertama Ibu Bapak akan perlu saya sampaikan,
adalah bahwa tiket umroh ini lain daripada yang lain. Tiket umroh ini apabila kita bisa kita sebut sebagai bentuk transparansi, ini hanya 21.900.000, jauh dari harga pasar yang sering kita lihat, sering kita baca. Mengapa? Karena ini kita ikut sertakan di IPHI daerah. IPHI daerah yang membuka untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya, angkatan pertama alumnusnya adalah Bapak Haji Mufti Jaya. Ini yang pakai India Airbus ya. Ini. Terus ini membuka yang kedua kali. Membuka kedua kali dengan harga yang hampir sama, yaitu 21.900. Yang harga kisaran pasaran tidak berusaha membandingkan adalah di 29 sampai tak terhingga karena jenis, kelas, dan hotel yang berbeda. Ibu bapak yang saya hormati, saya selaku yang memperakasai, mohon maaf saya katakan kalimat itu karena memang kerentek ini ada di lisan saya pada waktu itu. Tetapi saya tidak berdiam diri, saya melobi ke sana kemari. Intinya mendapatkan satu donasi dari IPHI daerah yang hari Rabu kemarin itu telah disepakati secara lisan, berapapun yang berangkat, ini IPHI daerah akan mengeluarkan per orang 500. Per orang 500 berarti kita sudah mendapatkan keringanan 500. Ditambah dari IPHI atas nama Dedi Al-Hajj itu insya Allah akan saya mintakan ke biru, insya Allah ini prosentasenya pasti ini akan mendapatkan 500.000 juga. Jadi masing-masing calon yang akan kita berangkatkan itu mendapatkan keringanan 1 juta. Berarti tinggal 20.900.000. Saya juga berharap nanti kepada Pak Haji Witono selaku bendahara untuk sebagai bentuk istilahnya pemantik dari Bapak Ibu yang akan donasi, yang akan berinfak khusus pada pemberangkatan umroh marbot masjid ini untuk mengeluarkan uang kas ya orang ketang 1 juta. Insya Allah sekali lagi saya tegaskan Bapak Ibu, syukur telu mangkat bareng yen ora siji sik. Jadi kita tidak perlu untuk istilahnya berbangga hati bisa memberangkatkan 3 tapi mengecewakan di hati ibu bapak anggota dari regu masing-masing. Tapi kami insya Allah kalau satu pun atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa tidak gitu. Ini pada saat itu saya lontarkan dengan gaya yang bukan intermezzo tapi juga bukan serius, bahwa hanya dengan uang 100.000 rupiah penjenengan dapat memberangkatkan memberangkatkan umroh marbot masjid. Ini kalau dengan kehadiran secara absensi atau presensi yang berjumlah 180 diantaranya itu, berarti kita sudah terkumpul 18 juta.
Itu yang aktif. Yang aktif. Apalagi ini saya juga melobi ke beberapa kiai, diantaranya Pak Dr. Ridwan. Saya siap untuk ya berapa istilahnya, bukan berdonasi, berpartisipasi aktif, termasuk yang Ayah Mahindra ini juga siap, Bapak Haji Witono, Bapak Haji Mei juga siap untuk mengcover ora ketang sidik lebih dari apa yang kita canangkan, apa yang kita usahakan dari 100.000 per alumnus jamaah haji yang ada di regu masing-masing. Ini insya Allah semoga Allah ridho terhadap apa yang kita kerjakan. Pada malam hari ini kita musyawarah. Ini kalau kita melihat juga seumpamanya di Sibela dan Pelangi yang kebetulan sesepuhnya juga saya undang, ketuanya juga saya undang, Prof. Marlam, berusaha untuk hadir tapi tidak kelihatan. Ini karena di undangan saya salah, hanya pengurus, tetapi kalau ada yang tanya insya Allah saya katakan ini dan sesepuh. Mengapa sesepuh? Sesepuh itu kalau ngendiko di depan para alumnus haji ini pastinya akan segera ditindaklanjuti. Ibu bapak yang saya hormati, dari pertama yang perlu saya aturkan ke panjenengan sekalian bahwa tiket itu 21.900 tiket. Untuk tas itu 150, seragam dol-dol itu 110, paspor 700, 650 untuk apa? Paspor, 50.000 untuk biaya pendaftaran online, dan vaksin 300 di PKU. Nah, selain tiket ini sebanyak 1.260.000. Ini minta persetujuan apabila ini nanti terjadi, salah satu kita berangkatkan, apakah yang berhubungan dengan finansial secara pribadi ini akan kita bebankan pada calon jamaah umroh, apa tetap kita yang menanggung? Itu dulu Pak. Setelah kita setuju untuk memberangkatkan umroh marbot masjid, yang 1,260 ini kira-kira dibebankan pada jamaah calon jamaah umroh atau tetap kita yang menanggung gitu. Tetap kita yang menanggung ya, malah ya. Ya, oke. Nih, seperti saya tahun 2007 ini sebagai deskripsi atau gambaran saya. Tahun 97 Pak, saya itu digoda karo sing duwe sumber kasih. Jok, kowe lak koncone anyakku Sinyo. Sinyo iki kirim Mercy Bulldog. Kowe tak kei siji ngono piye? Ya ora iso pajak. Wong pajaknya saat itu mahal, 97. Nek kudune syaratnya siji lho, mbok pajeki. Ngono. Nggonen terus mbok pajeki. Lah nek ora iso pajak wong UMR nembe 280 atau berapa gitu. Ini itu digoda itu. Nah, sehingga apa? Sama seperti misalnya kita memberangkatkan maaf kata memberangkatkan Mas Amin kon 1,260 tidak ya sekian gue sanggup itu ya ya begitu Pak Haji begitu Kiai Sahdan kata nih dan satu hal lagi bahwa sebetulnya saya mau, karena tujuan kita ini adalah
tujuan kita ini adalah membangun masyarakat yang mapan dalam bentuk haji dan umroh. Itu saya juga akan berhubungan dengan Masjid Baitur Rahmah sebagai pemilik marbot. Tapi hasil speak saya dengan anggota ini, duitnya kita ora iso dipakai, ora iso dicoplok, ora iso diapa istilahnya itu. Tetapi saya belum matur kepada Kiai Suraji, belum matur. Tapi hasil speak saya, iki duitnya gue bangun wis entek 20 juta. Tinggal ngecat entek 20 juta. Ya sudah. Berarti kan, tetapi belum tertutup kemungkinan saya menghubungi Kiai Suraji karena mengentaskan marbot miliknya gitu. Nah, ini kalau Bapak setujui, yang ketiga adalah saya berhubungan dengan Kiai Suraji. Syukur nek ditambahi, nek tidak ya kita sudah berusaha. Kalau disetujui, nah ini apakah kita tanggung sendiri, apakah melibatkan Masjid Baitur Rahmah atau pengurus Masjid Baitur Rahmah? Atau di sini juga ada bendahara dari seksi sosial, ketua seksi sosial ini Bapak Haji Mei, nanti mohon untuk pencerahannya Pak Haji Mei. Apakah orang ketang sidik itu berberapa ya? Jadi setelahnya setelah baik ada prosesnya kita nanti sebagai satu atau misalnya tidak diparingi ya sudah, tidak perlu kecewa gitu ya tak? Yang penting nanti ada kaitannya dengan bank sosial barangkali mungkin bank sosial itu bisa. Ini Pak Haji Witono sudah mesam-mesum ini. Untuk bank sosial ini ranahnya apa khusus untuk orang sakit, untuk atau mungkin dengan sosial. Ya ini untuk orang sakit, untuk matian, ya otomatis. monggo Pak Haji ini.
Terima kasih Pak Haji Mei. Ini satu telur sudah terbuka menjadi bentuk embrio baru, yaitu kurang lebihnya 1 juta. 1 juta itu tidak kecil, Ibu, Bapak, tidak kecil. Mengapa? Kalau dikumpulkan sesuai dengan rencana itu ya butuh 10 orang, ya kan? Kalau dikumpulkan sesuai rencana itu butuh 10 orang. Seperti halnya IPHI akan daerah yang akan memberikan 500 itu, kalau dikumpulkan secara perencanaan juga membutuhkan 5 orang gitu ya. Dan 5 orang itu walaupun tidak sulit itu kan ini juga baru opini ya. Bisa diberangkatkan atau tidak. Ya nanti saya tetap matur kepada Pak Mei selaku seksi sosial Masjid Baitur Rahmah, yang di bawahnya, yang di atasnya adalah ketakmiran dari Masjid Baitur Rahmah. Secara proposal nanti tetap saya matur. Ibu Bapak yang saya hormati, di sini mungkin ada kas dulu Pak Haji Witono. Kas dulu ya. Jadi saya menggunakan hak untuk memberikan kewenangan pada penjenengan untuk mengeluarkan kas. Ibu Bapak, secara catatan kas IPHI Ranting Mojosongo itu ada kurang lebih 10 juta ya, kurang lebih 10 juta. Hanya tadi siang saya pesen kain batik untuk meremajakan dan membuat lautan dol-dol yang ada di IPHI Ranting Mojosongo ini dengan memesan 100 meter, 30 untuk ibu-ibu, 20 untuk ibu-ibu dan 20 untuk bapak-bapak ya. Berarti 40 meter untuk bapak, masing-masing 2 meteran, dan masing-masing untuk ibu ini 3 meteran, 20. Nanti kita berikan tanpa memandang wis duwe pora. Sing penting dicaosi seragam. Itu. Sehingga kurang lebihnya dana itu akan diserap ke batik. Ini adalah sekitar 3.500.000 Bapak. Maka saya beranikan diri tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Haji Witono selaku bendahara, juga kepada penjenengan pemilik uang kas. Ini bagaimana kalau kas dari bendahara IPHI Ranting Mojosongo ini ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan perencanaan pengumrohan marbot masjid dengan nilai uang 1 juta dulu Pak Haji Witono. Biar ini hanya sebagai pemantik saja Pak. Sekali lagi uang 1 juta itu tidak kecil. Mengapa? Ya saya katakan secara rencana butuh 10 orang. Nanti nih, bagaimana Pak Haji Witono selaku pemegang
Kalau uang itu kita berikan sebagai pemantik 1 juta saja. Ya, bagaimana Bapak? Ya, jadi dari bendahara, yang penting bendahara ini minimal 500 itu saya cek seneng. Bendahara 500 cek seneng. Mereka apa? Jebres itu antara hidup segan dan mati tak mau. Kalau tidak ada infus dari ranting itu tidak akan jalan. Saking loh. Karena saya di dalamnya. Yeah. 1 juta ya. Alhamdulillah. Sampun. Nah ini monggo, ini yang apa namanya, yang hadir di sini, saya suwun untuk nanti sebagai bentuk langkah keempat, apakah nanti saya perlu mengirim proposal sebanyak apa itu namanya, sebanyak jamaah, sebanyak kelompok, sejumlah kelompok yang ada di IPHI Ranting Mojosongo. Contoh, misalnya di Rinjani itu ada sekitar 32, karena saya berada di dalamnya. Mojosongo itu ada sekitar 40-an itu lah, tidak salah, 40-an. Apakah nanti saya juga di Sibila Pelangi itu sekitar ada 28 sampai 32. Yang saya tidak tahu itu di Malabar, di Dempo ini, tapi secara presensi Dempo ini luar biasa kehadirannya. Nah ini yang tidak kalah apa gregetnya itu adalah Wonowoso. Ketoke ming 6. Cuma ya sawai luar biasa. Sawai onggo kabeh. Di antaranya adalah Pak Haji Soleman. Nih. Yang ya Haji Soleman itu. Pak Sugiyo, Pak Bejo Purnomo. Ya, bersina ya. Pak Joko tidak aneh ya, Pak Sujarno tidak ya. Persenanya 3, insya Allah tatak tetap. Terus rasa kepuan dewi berdiri di atas kaki sendiri. Ini dalam rangka menjadi Sohibul Hajat, penerimaan pengajian silaturahim IPHI Ranting Mojosongo. Ini insya Allah nanti akan berpartisipasi aktif juga untuk menjadi apa ya, kalau saya katakan donasi ora patio ya, menjadi support untuk menginfakkan sebagian hartanya. Itu nggih. Kalau yang lain saya tidak tahu, nanti Pak Kiai Haji Sahlan untuk Kiai Haji Suknur untuk apakah perlu saya membuat catatan-catatan berbentuk proposal untuk meminta uang itu. Itu nih. Atau bapak-bapak yang ada di sini mau untuk memberikan apa istilahnya, infak, ya ini saya terima dalam bentuk tertutup atau terbuka, saya terima yang ada di sini. Syukur kalau selesai sampai di sini, selesai hanya dengan biaya-biaya yang ada di sini, itu lebih enak ini. Itu monggo. Kalau mau tertutup ya silahkan. Ini disetujui atau tidak? Ini. Kalau mau apa tertutup ya ini saya hanya mengedarkan kupon. Kupon itu hanya istilahnya saja. Secarik kertas untuk penjenengan isi. Bagaimana Bapak? Ini sudah terkumpul kurang lebih 3 juta. 3 juta. Kalau dari biro memang
nanti memberi 500. Birunya itu apa ya, saya lupa, cuma beralamatkan di sebelah barat Solo Square, Golden ya, itu Golden ya. Insya Allah pakai Lion ini. Maaf Pak Darto, ini belum bisa mengikuti penjualan, insya Allah yang kedua atau ketiga dia. Iya dia. Ya. Ya, ini masalahnya lagi. Ya, nanti Pak Darto minta untuk di Amira itu memberangkatkan apa namanya marbot itu bisa atau tidak, gitu ya Pak Dea. Bagaimana Bapak yang keempat ini? Silahkan tuh. Nah, misalnya Pak Mei, Pak Haji Maindra, Haji Mei, Pak Witono dan Haji, semuanya saja yang ada di sini untuk menginfakkan sebagian hartanya, boleh-boleh saja. Ya. Yang perlu disepakati, apakah saya perlu menulis proposal? Itu Pak. Tetap ya. Ini aja. Saya boleh mengusulkan nanti masing-masing kelompok itu dikasih satu. Seandainya itu nanti butuh ya nanti kelompok itu terus untuk apa? Ini sebenarnya tidak terjadi satu yang ini hanya dari apakah intervensi tidak seri tidak pada masyarakat kalau satu orang satu sudah Pak Sulaiman tetap nanti akan berkolaborasi dengan ketua masing-masing. Kalau pilihan itu sebanyak 30 jangan kita pilih 1-2 lembar supaya lebih memudahkan nanti yang kembali berapa di apa ya di caranya nanti dua kata sampai banyak yang ngomongnya ada tangan itu. Yang di sini ada di kelompok. Nanti kelompok akan kita berikan satu nomor rekening untuk pemberangkatan kampus atau mungkin prosedur. Ini sama sudah saya lakukan lagi. Tanggal 29 Januari. 29 Januari. Karena apa? Karena saya optimis, kerja saya tetap optimis. Ini di akhir November ini kita sudah mendaftarkan untuk paspor dan vaksin. Baru kemudian 5,5 itu kan besar. 5,5 juta ini sebagai bentuk itu. Dan optimisan saya ini kalau sampai tidak terjadi, tidak terkumpul uang sebanyak ini, ya sudah. Nah, kita tetap BPP-nya
Yang kelima ini, kita akan tidak ada sistem motor karena kita ada sistem. Maka apabila satu yang akan kita berangkatkan itu kira-kira sapa sih? Ini biar apa? Yen sang ditekok ini hasil musyawarah gitu loh. Iya, Pak Juntano, nyuwun gambaranipun. Oke. Siapa? Yang paling lama. Paling lama ini biar kita tahu semua, yaitu Pak Amin. Ya. Ya, itu ya. Mungkin dari Pak Amin ya. Kita setujui Pak Amin ya. Yang akan kita berangkatkan adalah Pak Dasumino atau Pak Amin yang lebih akrab di telinga kita. Ya, Bapak Amin yang diberangkatkan. Gelasnya benar. ini yang belum ada
kemudian dikumpulkan, organisasi akan misalnya dari Songo ini titik apa? Ya, ambil rutinitas itu kan ada.
yang support saya loh. Aslinya tidak dia. Satu seneng banget. Yang pemikiran ini sebenarnya. Yang ibu rasa sama ini ya. Saya harapkan bapak-bapak yang ada di sini ini adalah dari Pak Heru sudah biasa. Siap mas, untuk memberikan yang terbaik. Ya. Begini bapak, berapapun yang ini bapak ibu, berapapun jumlahnya yang dimakan, ini ya sulit kita dapatkan kalau tidak dilandasi oleh rasa ini. Dan musyawarahnya adalah yang paling baik yang pernah kita rasakan. Ini kalau tidak ada kita cukupkan Bapak Ibu. Nah, insya Allah nanti saya akan membuka japri atau membuka hasil pertemuan ini akan kita rangkum, kemudian kita berikan di WhatsApp group. Intinya kita akan membahas ini. Tapi tanggalnya ditunjuk Pak, Desember tanggal berapa itu ahad pertama, Ya. Januari juga ditunjuk, jadi jelas. Ya. Informasinya komplit. Insya Allah kita akan saya ketik melalui WhatsApp saja, tidak dalam wujud PDF ataupun apa. Oh, ya. PDF itu tidak semua Ya, bisa tidak buka. semua bisa buka. Ya. Jadi, nanti akan kita ketik nanti malam kita ketik. Jadi malah mencen. Penipuan itu. Begitu Bapak, Ibu, matur nuwun atas kerawannya, matur nuwun atas hasil musyawarahnya. Tanpa penjenengan pengurus sesepuh, Tempat saya mewah. ini kami tidak ada apa-apanya. Saya kan nggak mau. Kami menggono banyak salah, banyak hilaf, keladuk kurang gaduk. Mohon dimaafkan. Ini karena apa? Ya wis pupung lengene ijit gede, pupung daya jangkaunya masih monggo. Jadi kerentek yang baik akan segera kita realisasikan. Termasuk salah satunya adalah seragam. Seragam ini luar biasa. Nah, besok kalau sudah ada 20-20 ini, nah kita tenang Pak, beriwi aja, sudah selesai. Kita kumpulkan lagi nanti. Ternyata duit IPH itu seperti bringos. Nah, setelah dicukur habis, besok akan muncul kembali. Gitu ya. Matur nuwun atas kawin kita simpul, kawin caksananipun. Ini wekdal kula pangseraken Pak Sugeng. Monggo matur nuwun. Dan dengan lancar telah bersepakat bermusyawarah tentang musyawarah pemberangkatan umroh marbot Masjid Baitur Rahman. Untuk lebih lanjutnya acara sebelum ditutup mungkin ada masukan lagi, monggo kami persilahkan. Kalau tidak ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut. Nggih, ini hanya melengkapi saja bahwa ketika kemarin kita itu ya sebagai pengalaman ya, ketika IPHI pertama ada kegiatan umroh bersama dan alhamdulillah kita bisa ikut. Memang banyak pengalaman ketika saya haji tahun 2015 dan sekarang ternyata di sana sangat banyak perubahan. Dan apa yang saya lihat di sana itu ternyata sekarang berubah semuanya. Jadi pembangunan itu tidak hanya sing perlu didandani, ning malah kabeh gitu ya.
Jadi bentuk-bentuknya menjadi bentuk baru semua, bentuk modern. Teknologinya juga sangat modern gitu. Kemudian yang kedua, saya juga kebetulan ikut umroh nih dibayari uang. Yang kedua, ya baru 4 hari pulang ini. Alhamdulillah saya itu juga ngetutkin adalah ada kita ketika habis selesai umroh itu jalan kaki seperti biasa di taman pagi itu, ngomong-ngomong kebetulan kok tertarik, dan itu adalah saudara kita yang dulu kalau kita di kampung itu namanya Pak Tepos, tapi namanya kalau di masjid Pak so ya Min Bonorjo itu loh Pak, nggih, yang sudah meninggal. Nah, saya itu mendampingi istrinya dengan kedua putranya, sehingga di sana itu ternyata apa yang saya dapatkan pelajaran bahwa ternyata orang tua ingin anaknya untuk soleh itu banyak cara. Namun di sebalik itu ada juga orang anak yang sangat soleh itu menghadiahkan kepada orang tuanya. Jadi saya dapat pelajaran itu yang sangat menarik. Nah, kenapa begitu? Ternyata dari keduanya itu ada hikmahnya masing-masing. Seperti hukum jalan Islam, kalau haji itu bagi yang balik ya Pak. Yang tidak balik kalau berhaji gimana? Ataupun umroh, itu ternyata pahalanya untuk orang tuanya. Nah, berarti juga kalau yang dikerjakan kita ini di sini adalah ketika kita mengajikan atau mengumrohkan seseorang, itu yang umroh dapat pahala sendiri, yang membiayai dapat juga. Jadi saya dengan cerita itu dari kedua belah pihak itu saya menjadi ngiri gitu. Kenapa aku kok dia menurung rencana umroh ke anak-anakku? Nah gitu. Itu yang dapat saya pelajari dari situ. Yang kedua, pelajaran yang kita tadi dari anak mengumrohkan orang tua, ternyata yang mengumrohkan itu justru orangnya itu yang jadi pengalaman saya adalah guru, salah satu guru yang ternyata juga sahabatan dengan guru SD Sebelah Barat. Jadi pernah ke masjid saya, tapi bukan orang di sana. Nah ini ternyata bagaimana anak yang soleh itu bisa menyengkuyung orang tuanya, itu yang menjadikan saya itu sangat mengesan pada umroh yang kedua ini. Dan alhamdulillah saya juga tidak mengerti hari ini tadi anak saya juga dapat hadiah seseorang untuk bisa dijak umroh gitu. Ini tadi baru mengurusi itu tadi Pak suntik itu Pak, itu dari pulang itu meningitis. Nah jadi apa yang kita kerjakan hari ini insya Allah nanti pahala itu akan balik kepada kita semuanya. Apa nih sing bayar aku ngantek penuh itu ya dia hadiah. Apalagi besok juga yang menghadiahkan pada anak saya itu, masya Allah pahalanya, si anak dapat pahala, orang yang membiayai dapat pahala. Nah monggo inilah kesempatan yang terbaik bagi kita, semampu-mampu kita, karena Allah itu memanggil siapa bisa datang ke sana itu tidak ada alasan tanpa uang. Ternyata siapa yang dipanggil terserahlah, seperti saya baru sesasi kokono kok balik lononai walau alam gitu ya. Allah yang maha kasih, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha segalanya bagi kita, maka pantaslah kita untuk selalu bersyukur. Setiap kali kita bersyukur akan ditambah. Nah itulah mungkin salah satu upaya-upaya kita yang kita rekoso untuk suatu perjuangan, mungkin kita akan bisa akan memetik seperti itu. Matur suwun ngaten Pak. Jadi sekedar hanya pengalaman saja untuk kita semuanya, semoga bisa memberikan motivasi bagi kita semuanya. Maka saya juga kagum ini, walaupun saya tidak pernah mengkirakan, kagum dengan Pak Wid. Kenapa kok umroh terus, ternyata ya itu tadi doa-doa kita banyak dikabulkan, sampai-sampai ya depan rumahnya dibeli 1,5 M. Iso lakon nggih Pak nggih. Saya heran ya. Padahal nek menek cilik nu Pak Wid nang masjid nganggo pitontel bayang nggih. Kalih kula niku. Nggih kalih satunya lagi to Pak. Cekap semanten saya kalepaten pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Satu aja Pak, nanti sudah malam. Kebetulan kaitannya dengan umroh Marbot masjid. Kami di Al-Bakri juga pernah punya rencana itu, dan kemarin juga pernah disepakati kalau
pengurus masjid itu akan kita berangkatkan umroh ini. Sudah oke gitu. Akhirnya bersangkutan mundur. Tapi alhamdulillah atas izin Allah hari ini tadi dia berangkat umroh, membawa jamaah juga malah membawa jamaah. Kebetulan kan kemarin belum masuk ikut apa biro. Nah, dia kebetulan sekarang dia ikut biro jam-jam itu malah alhamdulillah punya relasi banyak, akhirnya dia juga ini membawa jemaah berapa tuh 100 sekian dibagi 2 hari. Itu kebetulan dia jadi mentornya itu. Nah, terus yang kedua juga jamaahnya pengurus masjid kita juga besok Sabtu itu juga akan berangkat. Jadi nyun sewu, apa yang kita niatkan itu ternyata Allah itu selalu mendengar gitu. Walaupun dia mundur karena mungkin lagi cetok nyun sewu. Kita sebenarnya punya inisiatif itu ya, mereka itu ngurus masjid, ngurusi duitnya macam-macam. Saya istilahnya sangat salut sekali karena kejujurannya, kesergapannya itu. Sampai kira itu kita umrohkan itu, kita umumkan iya setelah itu dia mundur. Tapi ternyata di balik itu ada hikmahnya, Allah ternyata memberangkatkan umroh yang hari tadi kita berangkat, dan ada yang pengurus yang lain juga insya Allah besok Sabtu juga berangkat. Ini sekedar cerita awal ya. Ternyata ketika kita ada niat baik, ternyata Allah itu memberikan kesempatan yang walaupun mungkin istilahnya ditunda atau bagaimana, pasti Allah tadi mendengar itu semuanya. Ini hanya sekedar cerita saja, mungkin untuk istilahnya memberikan motivasi kita barangkali untuk masjid-masjid yang lain, barangkali begitu loh Pak. Saya terlalu banyak ngomong. Terima kasih. Mohon maaf ya. Saya kira itu matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak untuk terima kasih atas karena yang memberikan motivasi untuk beribadah. Kemudian sebelum kita tutup ini hidangan telah tersedia, kita tutup kemudian kita rapi, terus monggo akan kundur. Marilah pertemuan ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak-bapak, monggo.